Angin kencang bertiup, awan hitam menutupi langit, guntur bergemuruh dan hujan turun dengan derasnya. Badai akan datang, tapi kamu gak peduli. Kamu lagi nyantai di kamarmu sambil dengerin musik dan mengetik sesuatu di komputer. Kamu mendengar suara geledek, lalu menoleh ke jendela dan melihat hujan lebat, badai, serta kilatan petir. Kamu menutup semua jendela dan kembali ke komputer. Dan kemudian, PAM! Tampaknya petir menyambar di dekat rumahmu, laptop dan semua peralatan listrik di rumah mati. Lampu padam, kamu takut dan pada saat itu kamu mendengar suara mendesis yang aneh. Kamu melihatnya seperti hantu, sebuah bola bundar bercahaya terbang ke dalam rumahmu lewat jendela yang tertutup. Benda itu menembus kamarmu, melayang di udara, diam seperti menunggu sesuatu, lalu terbang kembali menembus dinding. Lampu menyala dan semuanya kembali normal. Kamu baru saja melihat fenomena alam nyata yang disebut petir bola, dan kamu beruntung masih hidup setelah bertemu dengannya. Ini adalah fenomena yang langka. Petir bola muncul selama badai petir dalam bentuk bola mengambang. Bola petir ini bisa berubah warna dari biru menjadi oranye dan kuning. Ukurannya kira-kira sebesar bola basket, tapi bisa juga lebih besar. Petir ini mengeluarkan suara mendesis dan bau yang menyengat. Fiu! Catatan pertama tentang petir bola dibuat pada tahun 1638 di Inggris. Saat itu, sebuah bola raksasa bercahaya terbang lewat jendela gereja. Sejak saat itu ada banyak bukti tentang petir bola yang masuk ke dalam rumah dan membuat orang ketakutan. Pada abad ke-20 dan ke-21, para ilmuwan secara aktif menyelidiki fenomena ini. Mereka menemukan bahwa setengah dari kasus petir bola hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh medan magnet selama badai petir. Tapi mereka tidak dapat sepenuhnya menyangkal fakta keberadaan petir bola ini. Mereka setuju bahwa fenomena ini memang ada dan mereka pun pernah berhasil merekamnya. Fenomena petir bola tertangkap di Cina. Para peneliti mempelajari perilaku badai petir pada tahun 2012 dengan menggunakan kamera video dan spektrometer. Mereka melihat sambaran petir yang biasa, setelah itu muncul bola petir. Bola itu terbang secara horizontal sekitar 10 meter dan menghilang. Spektrometer menunjukkan bahwa bola itu terdiri dari silikon, besi, dan kalsium. Kalau memang itu nyata, lalu bagaimana sifatnya? Ada beberapa teori, mungkin bola petir itu terjadi akibat sambaran petir di tanah. Oksigen dan elemen yang menguap dari tanah menciptakan reaksi dalam bentuk gumpalan energi. Hal ini menjelaskan kenapa spektrometer pada tahun 2012 mencatat adanya kalsium yang juga ditemukan pada tanah. Teori lain mengatakan bahwa kaca dapat menghasilkan bola-bola ini. Ion-ion atmosfer terakumulasi pada permukaan kaca dan menciptakan medan listrik. Bersama dengan sambaran petir, medan ini berubah menjadi bola petir. Itulah mengapa ada begitu banyak bukti bahwa bola petir terbang ke dalam gedung melalui jendela. Tahun 2016, para ilmuwan menunjukkan bahwa sambaran petir di tanah menciptakan radiasi gelombang mikro yang dapat terbentuk menjadi gelembung plasma. Plasma listrik yang mengambang ini berbentuk bulat dan melayang di udara selama beberapa detik. Gempa bumi juga bisa menciptakan bola petir. Selama tanah bergetar, kilatan cahaya muncul dari kedalaman kerak bumi. Ini seperti kilat yang datang bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Beberapa cahaya ini mungkin terlihat seperti bola biru yang mengambang. Pada tahun 2014, ilmuwan mempelajari cahaya gempa dan menemukan bahwa beberapa batuan memancarkan muatan listrik selama dampak gelombang seismik. Pada tahun 2006, peneliti di sebuah universitas di Tel Aviv membuat laboratorium untuk mempelajari bola petir. Mereka menggunakan radiasi gelombang mikro untuk menciptakan muatan listrik seperti petir. Pada tahun 2018, fisikawan kuantum membuat medan magnet sintetis yang kompleks yang mirip dengan petir bola. Fisikawan, ahli kimia, ahli meteorologi, dan ilmuwan lainnya telah melakukan penelitian dan eksperimen laboratorium berkali-kali untuk memahami sifat fenomena ini. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil.
Bola-bola bercahaya lainnya tidak terlalu berbahaya, tapi tetap misterius. Saat cuaca cerah, kamu bisa melihat cahaya aneh yang bersinar jauh dari kota di daerah rawa-rawa. Dahulu, waktu belum ada listrik, orang-orang pun melihat cahaya-cahaya ini. Mereka mengira ada orang yang butuh pertolongan. Gimana kalau ada orang yang terjebak di rawa dan menyalakan lampu minyak tanah supaya terlihat? Orang-orang mendatangi cahaya-cahaya ini untuk menolong, tapi malah terperosok ke dalam rawa. Lalu cahaya itu terbang atau menghilang. Beberapa catatan mengatakan cahaya ini muncul sekaligus banyak dan bergerak dengan cepat serta berubah warna. Banyak yang percaya bahwa ini adalah semacam makhluk mistis yang memikat orang ke dalam jebakan. Tapi seiring berjalannya waktu, para ilmuwan berhasil mengungkap misteri fenomena ini. Jamur dan ganggang yang berpendar tumbuh di tempat-tempat berawa. Kadang-kadang tumbuhan ini bersinar dengan cahaya biru dan menciptakan ilusi cahaya dari kejauhan. Selain itu, ada banyak materi tanaman di rawa-rawa, daun, rumput, lumpur, tanah liat, dan cabang-cabang pohon. Zat-zat ini terurai dengan cepat dalam kondisi lembab dan melepaskan metana. Begitu menyentuh udara, metana akan terbakar. Api terbang di atas rawa dalam bentuk bola yang terbakar. Cahaya misterius tidak hanya muncul di rawa-rawa, orang-orang juga melihatnya di gurun atau daerah pegunungan. Kadang ini adalah lampu depan mobil, di kasus lain adalah lampu sinyal pesawat terbang, tapi dalam banyak kasus, sifat cahaya tersebut tetap tidak diketahui. Sekarang bayangkan sebuah bola besar seukuran kota kecil, bentuknya seperti kubah, menutupi area yang luas dan melindungi area itu dari tornado dan badai. Fenomena ini disebut gelembung cuaca Delco dan terletak di Delaware County, Pennsylvania. Begitulah semuanya bermula pada tahun 1996, salah satu badai salju terkuat di abad ke-20 menghantam pantai timur Amerika Serikat. Badai ini dinamakan The Blizzard atau badai salju tahun 1996. Badai salju ini merambah hampir seluruh Pennsylvania, tapi di kota kecil Delaware County yang disingkat Delco, cuacanya bagus. Badai mengamuk di sekitar sana, tapi tidak menyentuh kota itu. Sejak itu, penduduk setempat percaya bahwa gelembung cuaca yang tidak normal melindungi rumah-rumah mereka. Tapi tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan gelembung ini. Setelah badai salju 1996, ada beberapa badai lagi di daerah tersebut, tapi para peramal cuaca menyatakan bahwa beberapa badai juga akan melanda Delco. Tidak seperti perkiraan mereka, cuaca di sana sangat bagus, dan anehnya nggak ada bukti meteorologis tentang hal ini. Salah satu penduduk memutuskan untuk menyelidiki fenomena ini dengan serius. Dia mengikuti perakiraan cuaca, mengecek foto satelit, dan melihat bahwa awan hitam mengitari kota. Hujan deras turun di kota-kota tetangga, tapi tidak di Delco. Ini sepertinya bukti yang meyakinkan. Pertanyaannya, haruskah kita mempercayai penduduk setempat? Ada satu penjelasan ilmiah yang menjelaskan karakteristik fenomena ini. Badai bisa melemah di sini berkat udara laut yang terakumulasi di daerah Delco. Jalanan dan area sekitar kota dipenuhi dengan udara dingin yang lembab. Hal ini menciptakan semacam stabilisasi atmosfer. Saat badai dahsyat dari barat bertabrakan dengan udara Delco, badai tersebut kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan cuaca buruk tampaknya cuma melangkahi kota itu. Tapi ada penjelasan lain nih, penjelasan psikologisnya. Semua informasi yang diketahui tentang gelembung cuaca ini berasal dari cerita penduduk. Mereka mencari konfirmasi tentang fenomena ini dan menuliskannya di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat tornado melewati rumahnya, yang lain mengklaim bahwa gelembung tersebut telah menyelamatkan mereka dari hujan lebat. Orang-orang berpikir bahwa hal itu tidak berpengaruh ke orang lain karena rumah mereka sendiri aman. Bayangkan ada acara TV yang mengatakan bahwa badai bermula di kotamu. Kamu melongok keluar jendela dan melihat langit yang cerah, tidak ada angin dan hujan, dan kamu pikir gelembung menyelamatkanmu lagi. Meski di belakangmu, beberapa ratus meter dari halaman belakang rumahmu, angin puting beliung mengamuk dan merobohkan atap-atap bangunan. Tapi kamu gak melihat itu dan menulis ke jejaring sosial bahwa Delco menyelamatkan kotamu lagi. Dengan kata lain, gelembung cuaca itu jadi lebih seperti gelombang virtual berkat orang-orang yang berkomentar tadi.